YouTube bisa nanti bisa kami tahu juga. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya digawe oleh panitia ini untuk menyampaikan satu materi dengan judul peran pemerintah, guru dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar mewujudkan pendidikan 4.0 untuk generasi emas 2045. Ini sebenarnya materi ini sudah lumayan lama dan sekarang ini kebijakan baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dengan terbitnya kebijakan baru berupa program sekolah penggerak. Nanti sedikit akan saya singgung, tentang program sekolah penggerak. Kameranya yang mana, Mas? Ini ke sana? Nah, sana. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pendahuluan, ini sambutan Pak Nadiem Makarim dalam launching sekolah penggerak ini. Nah, saya sampaikan bahwa prinsip pendidikan itu tidak stagnan, ya, tidak berhenti di tempat, tidak berjalan di tempat. Namanya pendidikan itu mesti selalu berkembang, tumbuh, bergerak menuju satu kemajuan, nah, setiap saat. Maka tidak ada namanya kurikulum itu abadi, tidak ada. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang pernah merasakan kurikulum berapa ya, paling spot berapa ya? Waktu sekolah. Nah, waktu sekolah mungkin ada yang merasakan kurikulum 74 kalau salah. Kemudian kurikulum 84. Kurikulum 2013. Setelah kurikulum 2013 ini Bapak Ibu akan dihadapkan atau disajikan akan menjalani kurikulum baru ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan ada kurikulum baru setelah kurikulum 2013 dan sudah berjalan, namun belum ada namanya. Kemarin waktu diskusi di tingkat nasional ada yang menamai kurikulumnya dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum baru gitu. Namun belum deal. Nama itu belum deal, ya. Namun yang jelas Bapak Ibu untuk bersiap-siap dengan kurikulum baru, karena pendidikan itu tidak stagnan. Prinsip yang kedua, bahwa pendidikan itu mengikuti perubahan zaman, ya, mengikuti perubahan zaman. Nah, ini zaman siapa, gitu. Atau zamannya menuntut seperti apa. Maka kalau yang Muslim, mohon maaf ini saya mengangkat satu hadis Nabi, bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan, alimu auladakum fa innahu mahlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu, ajarlah anak-anakmu, sesungguhnya anak-anakmu itu akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Oke Bapak Ibu, dulu waktu kecil Bapak Ibu bermain pakai apa? Nah, ada yang kalau yang agak jadul itu pakainya kulit jeruk, pakai mobil-mobilan, ya, kulit jeruk, atau dari tanah liat dibentuk mobil-mobilan. Kemudian berkembang lagi mainannya dengan apa? Mobil yang dari plastik, bahan plastik. Setelah mobil dari bahan plastik berkembang lagi, ya mobil itu bisa pakai mesin, tidak usah dorong, tidak usah narik, sudah bisa berjalan. Berkembang lagi, selain bisa berjalan sendiri, ternyata berkembang bisa dikendalikan.
pemiliknya, anaknya itu bisa mengendalikan game dengan menggunakan namanya remote control. Nah, dulu anak yang sudah bisa ngegame pakai mobil-mobilan pakai remote control itu sudah bangganya luar biasa. Itu sudah anaknya orang dalam apa namanya ekonomi yang menengah ke atas ya. Kalau yang seperti saya dulu nggak bakalan bisa bermain pakai mobil-mobilan pakai remote control. Itu ada lagi yang pesawat terbang pakai remote control. Nah, sekarang ini Bapak Ibu itu sudah ketinggalan ternyata. Anak gamenya sudah pakai ini. Nah, pakai gadget. Ini perlu Bapak Ibu tahu. Anak itu suka nge-game. Suka nge-game. Maka kalau Bapak Ibu dalam menyampaikan pelajarannya kalah menarik dengan game, wah mohon maaf Bapak Ibu, kalau anak-anak bisa jadi apa namanya meninggalkan pelajaran memilih game, bisa jadi akan seperti itu. Karena apa? Karena pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu kurang menarik. Ini sebuah tantangan Bapak Ibu. Jangan main marah. Anak dimarahin dulu, bukan main marah-marah. Tetapi ini kemudian kita memutar otak. Bagaimana ya agar pembelajaran saya bisa lebih menarik, agar tidak ditinggalkan oleh anak-anak. Maka inovasi Bapak Ibu yang berbasis digital itu untuk perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Nah, karena sekarang anak sudah basisnya dia digital. Game pertarungan anak satu dengan anak yang lain dari rumah masing-masing sudah bisa. Ya, namanya game online ya Bapak Ibu. Ini lawannya di rumah, bahkan di jauh sana. Ini musuhnya dari luar kota. Yang satu lawannya dari Madura, dari Sampang, dari Pamekasan. Yang satunya lagi dari Surabaya, dari Solo, dari Jakarta. Bisa terjadi. Ini Bapak Ibu sebuah tantangan. Maka pendidikan perlu diformat sedemikian rupa mengikuti perubahan zaman. Jangan sampai pendidikan stabil itu saja. Nah, ini perlu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, kata Pak Nadi, prinsip pendidikan itu perlu berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya, berkomunikasi. Nanti jangan sampai kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan lembaga lain, dengan instansi-institusi lain, wah bisa jadi kita sudah merasa yang paling hebat. Bisa-bisa seperti pepatah bahasa Indonesia, kita nanti seperti kata dalam tempurung. Kalau kata itu istilahnya, kalau kata itu berbunyi apa? Berkicau. Oh bukan ya? Ya berbunyi gitu aja. Bungkong. Nah, sepertinya sudah paling merdu karena di dalam tempurung. Lah, setelah tempurungnya itu dibuka, ternyata di luaran tempurung suaranya lebih banyak yang lebih merdu dari suara kata itu tadi. Ini perlunya berkomunikasi. Bagaimana? Nah, komunikasi itu nanti kemudian prinsip yang keempat yaitu berkolaborasi. Jangan main sendiri lah. Nah, jangan sendiri kerja. Maka ini perlu adanya kerjasama, gotong royong. Nah, kerjasama, gotong royong, berkolaborasi. Nah, ini maka di dunia pendidikan, di sekolah utamanya Bapak Ibu perlu diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya, apalagi ini di dunia digital ada komunikasi secara digital.
Nah, bagaimana berkomunikasi yang baik dan berkolaborasi antara satu dengan yang lain perlu diajarkan. Maka dengan adanya komunikasi dan kolaborasi ini serta nanti prinsip yang kedua ada literasi, ya, literasi baik literasi numerasi, literasi apa namanya digital, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di program kurikulum yang baru itu nanti ada satu namanya kegiatan proyek. Nah, kolaborasinya, komunikasinya, literasinya itu diajarkan, dilatihkan dalam kegiatan proyek yang proyek itu oleh Pak Nadiem diberi istilah proyek profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Ini hal yang baru. Maka nanti misalnya ada seminar lagi, ini angkat ini proyek profil pelajar Pancasila atau mengangkat materi sekolah penggerak itu lebih up to date. Nah, karena ini saat ini sekolah penggerak itu baru dijalankan oleh sekitar 500 sekian sekolah, ya. Ada belum semua, ini masih tahap pertama, ini baru 500 sekolah, ya, 500 sekian lah, 500 berapa ya, saya lupa tepatnya. Nah itu, ini sebagai tahap awal program sekolah bergerak. Nah saat ini Bapak Ibu, mungkin ada yang Bapak Ibu ada yang kepala sekolah ini, ya.